Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami. Kami di sini akan membahas diskusi tentang beberapa jenis penafsiran hukum, serta yang pertama pengertian tadi, dan yang berikutnya yakni hermeneutika hukum. Ya, kami akan berdiskusi secara dua orang. Pertama, mungkin yang mendiskusikan, yang menjelaskan, bisa tanya saya atau mungkin aku bisa tanya dulu ya. Pengertian penafsiran hukum menurut Mbak Sepia itu seperti apa ya? Menurut saya, pengertian penafsiran itu pengertian penafsiran sendiri merupakan metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar membentuk kaedah dan berhubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Sedangkan interpretasi adalah metode hukum dalam hal peraturan agar tidak jelas untuk dapat diterapkan pada kehidupannya. Interpretasi atau penafsiran ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara vertikal, yaitu penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Kemudian ada secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah hukum. Yang ketiga ada sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Yang keempat, teleologis, yaitu penafsiran menurut makna atau tujuan pemasyarakatan. Kemudian ada perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara membandingkan dengan kaidah hukum di tempat yang lain. Dan yang terakhir ada futuristis, yaitu penafsiran yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Suaramu kan? Oh ya, maaf tadi saya mute ya. Penafsiran hukum ada 10 jenis-jenisnya. Yang pertama yakni tata bahasa atau gramatikal. Penafsiran ini terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan atau tata bahasa. Kalau yang kedua itu ada penafsiran sahih atau autentik. Penafsiran ini dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Yang ketiga, penafsiran historis atau berdasarkan sejarah hukum atau sejarah undang-undangnya. Yang keempat, yakni penafsiran sistematis, yakni meninjau susunan berhubungan dan pasal-pasal lainnya. Jadi berhubungan dan pasal satu dan pasal lainnya. Itu saling sistematis atau tidak, atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Kalau penafsiran nasional itu didasarkan ya itu kesesuaian dengan sistem hukum yang berlaku. Jadi ya dia penafsiran ini itu kayak itu sesuai apa enggak sama hukum yang berlaku saat ini. Kalau berlaku berarti penafsiran nasionalnya itu ya bisa dipertimbangkan. Penafsiran teleologis atau sosiologis. Penafsiran yang ini itu memperhatikan tujuan dari undang-undang tersebut. Jadi dia bisa terjadi perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah. Penafsiran ekstensif yang selanjutnya yakni dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi bisa mengartikan secara luas salah satu peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yakni penafsiran restriktif. Penafsiran ini mempersempit arti kata-kata. Kalau tadi yang memperluas itu namanya ekstensif. Kalau yang
mempersempit arti kata-kata suatu perundang-undangan, yaitu restriktif, jadi kebalikan. Yang kesembilan yakni analogis. Penafsiran analogis ini memberikan suatu kiasan atau ibarat kata-kata sesuai dengan asas hukumnya. Dan yang terakhir yakni penafsiran a contrario menurut peringkaran. Penafsiran ini didasarkan pada perlawanan antara masalah yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam perundang-undangan. Jadi itu adalah sebuah atau beberapa jenis penafsiran hukum. Ada 10 tadi ya. Dan yang selanjutnya, berhubung kita berdiskusi, kita akan menjelaskan tentang hermeneutika hukum. Secara etimologis, kata hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani ya. Kata kerjanya itu dari hermeneuin, yang berarti menafsirkan atau menginterpretasi, dan kata bendanya itu hermenia, itu artinya penafsiran. Dari kata kerja hermeneu dan dapat ditarik 3 bentuk makna dasar dalam pengertian aslinya, yaitu mengungkapkan kata-kata, misalnya to say, menjelaskan, dan menerjemahkan. Yang pertama hermeneutika itu dikembangkan adalah sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks. Kemudian lewat karya Wilhelm Dudley mengembangkan dan menggunakan hermeneutika sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum sebagaimana yang didefinisikan oleh Gregory Ley dalam bukunya, yaitu Legal Hermeneutics History, Theory and Practice, di mana Gregory mengutip pendapat Gadamer yang menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus, tetapi ia hanya mengkonstruksikan kembali dari seluruh problema hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora. Ya mungkin sore hari ini pembahasan diskusi kita ialah penafsiran hukum, pengertian dan jenis-jenisnya serta hermeneutika hukum. Ya mungkin kita bisa akhiri sampai di sini diskusi dalam jaringan kita, yakni media Zoom. Terima kasih ya Sepia Aulia Widodo ya selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang juga seperti saya sudah membantu saya berdiskusi ya, menjelaskan arti-arti hermeneutika, pengertian, penafsiran hukum serta jenis penafsiran hukum. Ya, akhirul salam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.